What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas kebanyakan untuk sekolah kedinasan dibanding PTN. Anggaran pendidikan dipertanyakan. Nah, belakangan nih muncul sejumlah kritikan soal anggaran sekolah kedinasan yang selama ini mengambil anggaran fungsi pendidikan. Sampai-sampai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyoroti persoalan ini, lantaran anggaran fungsi pendidikan lebih banyak dialokasikan ke sekolah kedinasan. Nah, jadi KPK sebelumnya mengungkapkan alokasi dana 20% dari APBN untuk pendidikan lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan kementerian atau lembaga. Ini kalau dibandingkan perguruan tinggi negeri atau PTN. Padahal nih ya, banyak lulusan sekolah kedinasan yang sebelumnya sudah diberi bantuan dan fasilitas seperti asrama hingga seragam itu tidak otomatis menjadi PNS. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membandingkan anggaran untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian atau lembaga yang mencapai 32 triliun rupiah. Nah, kalau buat mahasiswa PTN cuma sebesar 7 triliun rupiah tuh. Beda jauh kan perbandingannya. Nah, dengan demikian ia memperkirakan mahasiswa kampus kedinasan mendapatkan bantuan paling sedikit 16 juta rupiah per semester sampai 20 juta rupiah per semester. Sementara mahasiswa PTN hanya mendapatkan bantuan sekitar 3 juta rupiah per tahun. Sehingga menurut Pahala, tak heran mahasiswa PTN lah yang dibebani UKT mahal. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI menyarankan anggaran untuk sekolah kedinasan sebaiknya diambil dari kementerian atau lembaga masing-masing, tidak dari anggaran 20% tersebut. Kemudian, pengamat pendidikan dari JPPI, Ubaid Matraji berharap anggaran fungsi pendidikan yang selama ini dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian itu lebih baik digunakan untuk subsidi ke mahasiswa, agar besaran biaya di PTS atau PTN lebih terjangkau. Beberapa sekolah kedinasan yang ada di Indonesia itu ada Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri, terus ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan Politeknik Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Juga ada Politeknik Statistika STIS di bawah Badan Pusat Statistik BPS, dan masih banyak sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian atau lembaga lainnya. Lantas, gimana nih mestinya anggaran pendidikan dikelola oleh bangsa ini? Apa sih pengaruhnya buat sektor pendidikan kita? Kita mau bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @goxx. Jadi kalau menurut temuan KPK, anggaran pendidikan untuk mahasiswa di PTN itu cuma 7 triliun. Sedangkan buat sekolah kedinasan anggarannya hampir 5 kali lipatnya, yaitu 32 triliun. Karena subsidinya kecil. Mau gak mau PTN harus naikin UKT buat nutup biaya operasional. Lanjut @umbixx. Kampus kedinasan yang prodinya bisa disediakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta, sebaiknya ditinjau ulang keberadaannya. Lanjut @arvixx. Ada dua ketidakadilan dari sistem penganggaran pendidikan ini. Satu, besar anggaran. Perbedaan 11 kali lipat sungguh tak adil. Sementara ranking pendidikan Indonesia di kancah global ditentukan oleh PTN-PTN ini, bukan sekolah-sekolah kedinasan. Harusnya subsidi PTN yang lebih besar. @sider_xx. Mungkin lebih tepatnya sekolah kedinasan KL gak usah pakai anggaran pendidikan Kemendikbud lagi. Kalau semua sekolah kedinasan dihapus secara general, sungguh kurang bijaksana dalam menyikapi problem Kemendikbud. @hapoxx. Sudah saatnya pendidikan kedinasan dievaluasi lagi untuk menghemat anggaran, dan sekarang juga sudah banyak sekolah yang bagus tempat institusi Depke untuk mencari tenaga-tenaga terampil. Sekolah kedinasan cukup untuk polisi dan militer saja. @juno_xx. Kalau bisa sih, kalau bisa aja, ini gak maksa. Sekolah kedinasan dihapus aja, soalnya jurusan-jurusannya ada di PTN. Plus, anggaran yang dipakai sama sekolah kedinasan bisa dialokasikan buat PTN, biar mahasiswa UKT-nya murah. Kalau bisa gratis, lebih mantap. Yang terakhir @fishxx.
UKT PTN mahal kok malah menyalahkan uang sekolah kedinasan yang gratis? Agenda siapa mengalihkan isu ini jadi PTN versus kedinasan? Harusnya kuliah gratis semua, bukannya malah adu nasib memicu konflik horizontal. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR RI, Dede Yusuf, turut menyoroti anggaran pendidikan di perguruan tinggi, khususnya sekolah kedinasan di bawah kementerian atau lembaga. Begini penuturannya. Mengenai pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga lainnya. PDN itu di bawah Kemendagri kalau nggak salah. Lalu Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian banyak lah ya, 22 KL lain. Bahkan ada yang kedinasan-kedinasan yang masuk kuliah dibayar full sampai seragam semuanya dibayar, masuk kedinasan langsung diterima, tapi banyak juga akhirnya tidak keterima. Dan dengan pembiayaan yang standarnya tidak menggunakan standar Kementerian Pendidikan. Sehingga akibatnya terjadi disparitas juga antara dosen-dosen yang mengajar di Kementerian Pendidikan dengan dosen-dosen yang mengajar di KL lainnya. Itu saja ada disparitas. Termasuk uang kuliahnya juga terjadi disparitas. Menjawab hal ini, Dirjen Pendidikan Vokasi Dr. Kiki Yulianti menyebut, saat ini bentuk perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga belum sesuai perundang-undangan, lantaran masih berbentuk sekolah tinggi atau institut. Bahkan jurusan-jurusannya tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya. Dari beberapa perguruan tinggi yang ada di KL juga bentuknya masih belum memenuhi ketentuan undang-undang, karena berdasarkan undang-undang PT perguruan tinggi yang ada di bawah KL itu seharusnya perguruan tinggi vokasi, yang artinya hanya boleh menyelenggarakan bentuk politeknik atau akademi. Namun demikian ada beberapa perguruan tinggi di bawah KL masih berbentuk sekolah tinggi atau institut bahkan. Jadi kalau kita lihat Kementerian Pertahanan masih punya sekolah tinggi, Kementerian Perhubungan masih punya sekolah tinggi, dan Kementerian Dalam Negeri masih punya institut. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga masih punya sekolah tinggi dan masih memiliki juga sarjana S1. Kemudian Kementerian Pertahanan juga masih punya sarjana, namun kemudian kalau kita lihat kementerian sesungguhnya, Unhan adalah bukan KL, bukan PT KL. Jadi Unhan adalah kementerian di bawah Kemendikbud, namun anggarannya dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Jadi mereka punya pengaturan tersendiri. Kalau kita lihat juga di sini anggaran yang masing-masing pembiayaan pemerintah untuk PTKL per mahasiswa per tahun, ini adalah anggaran yang atau besaran yang disampaikan oleh masing-masing PTKL yang disampaikan kepada kami berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masing-masing KL. Jadi kalau kita bisa lihat ada betapa besarnya anggaran per mahasiswa per tahun yang dialokasikan oleh KL. Bahkan ada yang sampai 67 juta per mahasiswa per tahun. Jadi kalau kita lihat sangat tinggi, padahal ini sama-sama warga negara Indonesia, dan ada di antaranya adalah di prodi yang tidak ada bedanya dengan kita dari umum. Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Insinyur Soeharti menegaskan, anggaran pendidikan kedinasan harusnya tidak masuk di anggaran fungsi pendidikan. Menurut undang-undang, pendidikan kedinasan itu justru tidak boleh masuk sebagai anggaran fungsi pendidikan. Itu pertama. Yang kedua, untuk yang non kedinasan, Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Sidiknas yang kemudian ada keputusan MK tahun 2007 bahwa ya anggaran pendidikan termasuk gaji guru. Tadinya kan dianggap tidak termasuk gaji guru dan pendidikan kedinasan. Gaji guru akhirnya boleh dimasukkan sebagai anggaran fungsi pendidikan, tetapi pendidikan kedinasan tidak masuk. Jadi harusnya yang seperti di BIN, di Polri dan sebagainya tadi harusnya tidak masuk di dalam 20% anggaran belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan. Nah, mengenai kesenjangan anggaran antar sekolah kedinasan dengan PTN itu, lantas ada nggak sih tata kelola anggaran yang perlu diperbaiki
agar anggaran yang besar itu bisa dimanfaatkan secara tepat dan efektif. Kita obrolkan soal ini ke pengamat pendidikan dari JPPI, Ubaid Matraji. Mas, ini ada Sekretaris Jenderal dari Kemendikbudristek yang mengkritik soal penggunaan anggaran fungsi pendidikan ini untuk mendanai sekolah kedinasan nih Mas, yang masih mungkin berjalan sampai saat ini gitu. Nah mungkin pertama gimana nih Mas Ubaid tanggapannya atau melihat persoalan ini gitu? Ya, yang pertama, kenapa baru sekarang ini? Sejak anggaran pendidikan diketok 20% itu sudah buat bancaan dari dulu gitu. Kita justru menyaksikan tuh kenapa baru sekarang gitu. Artinya anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh kementerian-kementerian lain selain Kemendikbud dan Kementerian Agama itu sejak awal gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang ditutupin, ini sepengetahuan semuanya gitu, sepengetahuan semuanya gitu. Kemudian yang kedua, kenapa bisa sekolah-sekolah kedinasan kemudian perguruan tinggi kedinasan itu bisa berbiaya sangat banyak? Karena mereka kan bukan PTNBH, mereka itu statusnya kan satker gitu. Jadi karena dia satker maka full pembiayaan dari kementerian, full pembiayaan dari pemerintah gitu. Kenapa PTNBH itu pembiayaannya sedikit lah? Karena PTNBH kan nggak ada kewajiban pemerintah untuk membiayai PTNBH. Yang ada PTNBH itu harus mandiri gitu. Jangan nyusu ke APBN gitu. Jangan mengandalkan APBN. Dia harus bisa mandiri gitu. Jadi apa alasan pemerintah ngasih pembiayaan ke PTNBH gitu? Orang disuruh mandiri kok malah dibiayai, itu logika yang bertabrakan itu gitu. Jadi dana PTNBH yang sedikit itu bukan karena tidak mendapatkan alokasi, karena memang yang diinginkan oleh Kemendikbud memang sedikit. Karena apa? Ya suruh mandiri gitu. PTNBH itu suruh mandiri, jangan nyusu ke APBN gitu. Jangan memberatkan pemerintah, itu filosofinya gitu. Kalau mau alokasi dari pemerintah maka kembalikan status PTNBH itu menjadi satuan kerja gitu. Jadi satker gitu. Lah ketika pendidikan tinggi ini tidak lagi menjadi PTNBH, menjadi PTN biasa, maka kewajiban pemerintah untuk membiayai itu gitu. Oke. Lah baru itu anggaran untuk Kemendikbud untuk pendidikan tinggi menjadi besar gitu. Oke, baik. Nah kalau sekarang statusnya PTNBH ya nggak ada kewajiban untuk membiayai. Justru PTNBH harus membiayai dirinya sendiri gitu. Mas, tapi kalau ngomongin anggaran pendidikan ini berarti harusnya itu tidak digunakan untuk sekolah kedinasan gitu? Ya mestinya sekolah-sekolah kedinasan itu sebenarnya kan nggak jelas juga. Nggak semua sekolah kedinasan kan itu direkrut menjadi PNS. Jadi mestinya menurut saya sekolah kemudian perguruan tinggi itu biar nggak simpang siur ya. Yaitu semua di bawah Kemendikbud aja gitu. Nggak perlu ada sekolah-sekolah kedinasan gitu. Nggak ada juga perguruan tinggi kedinasan gitu. Jurusan-jurusan sekolah tinggi kedinasan itu ada kan di PTN-PTN kan. Iya. Misalnya sekolah tinggi misalnya penerbangan, ada jurusan penerbangan di perguruan tinggi gitu kan. Sekolah tinggi ilmu statistik misalnya ada banyak di perguruan tinggi yang buka jurusan-jurusan itu gitu. Jika kementerian itu membutuhkan tenaga kerja spesifik, itu bisa kerjasama dengan PTN, bisa kerjasama dengan PTS juga gitu. Nggak harus buka sendiri gitu. Itu biar nggak merepotkan gitu. Mas, kalau misalnya seharusnya dana ini tidak digunakan untuk sekolah kedinasan ini, harusnya ini dananya digunakan untuk apa, Mas? Dialokasikan buat apa di bidang pendidikan ini? Ya, pasti untuk pembiayaan perguruan tinggi ya, mahasiswa ya, subsidi mahasiswa yang ingin lanjut ke perguruan tinggi ya gitu. Jadi perguruan tinggi baik mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Karena jumlah kapasitas perguruan tinggi negeri kan sangat terbatas. Artinya mau nggak mau juga ada banyak lulusan SMA yang tertolak di perguruan tinggi negeri lalu dia ke swasta. Nah bagaimana supaya besaran biaya di PTS atau juga di PTN ini terjangkau ya, harus ada pembiayaan dari pemerintah gitu, subsidinya. Jadi anggaran-anggaran fungsi pendidikan yang selama ini dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian yang juga nyatanya outputnya nggak jelas, ya mending digunakan untuk subsidi ke mahasiswa itu bagaimana supaya pendidikan tinggi ini kian terjangkau gitu. Oke, supaya lebih banyak masyarakat yang bisa duduk di bangku perkuliahan gitu ya Mas ya?
Iya, pasti tidak seperti hari ini kan yang aksesnya tambah sempit gitu karena sangat mahal biayanya. Mas, tapi kalau misalnya secara general Mas ngomongin soal pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia sendiri, apa nih Mas yang masih jadi catatan? Yang pertama, kita ini dilematis soal anggaran pendidikan kita ini banyak sekali terserap untuk belanja pegawai ya. Jadi gaji guru, gaji dosen itu sangat menyerap anggaran 20% pendidikan itu gitu. Yang dulu mulanya di Undang-Undang Sisdiknas itu gaji untuk guru, gaji untuk dosen itu di luar 20% itu. Tapi kemudian belakangan belanja pegawai itu masuk dalam 20% itu. Akibatnya ya banyak program-program yang itu menjadi prioritas pemerintah justru malah tidak bisa maksimal. Misalnya soal akses yang merata baik di pendidikan dasar maupun menengah sampai pendidikan tinggi gitu. Jadi menurut saya yang pertama, kesempatan hak anak untuk belajar baik di sekolah maupun di kuliah itu harus dijamin ya, dibuka seluas-luasnya gitu. Kemudian yang kedua, ketika kesempatan itu sudah dibuka lebar, semua punya kesempatan yang sama, maka sembari itu dilakukan, maka peningkatan mutu, pengembangan kualitas sekolah dan juga perguruan tinggi juga harus ditingkatkan gitu. Sehingga dana yang besar yang diinvestasikan untuk pendidikan ini berdampak baik ya, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing global, dan juga berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di segala bidang gitu. Karena sumber daya manusia kita ini ketika dia masuk ke pendidikan tinggi maka dia sudah menyiapkan dirinya untuk menjadi ahli di bidangnya masing-masing gitu. Jadi soal akses harus diperluas sebesar-besarnya, terutama di wajib belajar 12 tahun, kemudian sampai lanjut ke pendidikan tinggi. Karena ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 gitu. Nah yang kedua yang sudah juga harus berbarengan itu pemerataan mutu pendidikan ya. Terutama di tadi wajib belajar 12 tahun yang merata secara kualitas dan juga pendidikan tinggi juga gitu. Mas, tapi kalau misalnya kita mau berbenah atau memperbaiki persoalan tata kelola anggaran ini mesti dilakukannya tuh dari mana Mas? Ya pertama ya harus presiden ya. Jadi kalau kita mencermati itu seakan-akan Kemendikbud itu juga nggak punya kewenangan penuh untuk misalnya anggaran fungsi pendidikan harus di-cut gitu. Itu karena kementerian yang lain merasa berhak gitu. Lalu bagaimana sesama level menteri kok bisa saling meng-cut anggaran itu kan berarti harus ada yang lebih tinggi dari level menteri yaitu presiden yang harus punya ketegasan soal prioritas anggaran pendidikan gitu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk bisa ikut menikmati kue 20% itu gitu. Jadi harus presiden ini karena kalau di level kementerian mereka itu satu jajar dan mereka merasa satu level dan ini kewenangan kita masing-masing dan boleh gitu kan menggunakan anggaran itu gitu. Oke, baik. Jadi harus presiden gitu. Gitu ya. Ya kalau presiden tidak turun tangan, kalau presiden tidak memberikan alokasi yang jelas untuk keberpihakan di sektor pendidikan ini berarti sebenarnya presiden tidak sedang fokus pengembangan sumber daya manusia, tapi dia fokus kepada bidang-bidang yang lain gitu. Mas, tapi kalau misalnya nih persoalan anggaran ini bisa dibereskan gitu ya, apakah pendidikan di Indonesia ini bakal lebih maju atau ada hal lain yang masih perlu dievaluasi? Hal lain yang sangat penting untuk dievaluasi yaitu pengawasan ya. Pengawasan baik internal maupun eksternal ya. Ini juga ranah pendidikan ini kan masih menjadi salah satu sektor terkorup di Indonesia ya gitu. Jadi karena ada banyak dana yang dikelola maka korupsi sektor pendidikan ini juga sangat besar angkanya. Sehingga musim penerimaan mahasiswa baru, musim PPDB, jual beli bangku di perguruan tinggi, di sekolah ini menjadi problem tahunan gitu. Musiman yang terus menjerat entah kepala sekolah atau rektor banyak yang terlibat ini. Belum lagi dana di perguruan tinggi, dana riset, penyalahgunaan, kemudian dana BOS dan seterusnya. Ini masih PR yang besar juga gitu. Artinya ketika anggaran pendidikan itu sudah digelontorkan banyak ke sektor-sektor pendidikan, tidak jaminan juga akan menyelesaikan masalah gitu kan. Kalau
tidak ada sistem transparansi dan akuntabilitas itu dibikin sedemikian rupa, dan juga keterlibatan ekosistem pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan kita ini baik secara kebijakan, sistem dan juga implementasinya ini bisa transparan dan akuntabel untuk semuanya. Oke, baik Mas Ubay, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya. Oke, terima kasih. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau meresmikan program makanan sekolah nasional di negaranya. Dikabarkan program ini menelan $1 miliar Kanada untuk 5 tahun ke depan, lantaran bakal menyediakan makanan gratis bagi 400.000 anak setiap tahunnya. Trudeau mengatakan program ini bersifat universal dan semua anak berhak atas program tersebut, dimanapun lingkungan mereka atau berapapun gaji orang tua. Trudeau juga mengatakan program makanan sekolah nasional berbeda dengan program makanan sekolah yang sudah berjalan. Diperkirakan program ini mampu menghemat pengeluaran belanja makanan $800 Kanada bagi keluarga dengan 2 anak. Pengadilan Swiss menyatakan sebuah keluarga kaya raya di Inggris bersalah. Ini lantaran mengeksploitasi pekerja rumah tangga dengan bekerja 16 jam per hari tanpa uang lembur di villa mewah di Jenewa. Kepala keluarga Prakash Hinduja dan sang istri Kamal Hinduja dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan putranya Ajay Hinduja dengan istrinya Namrata Hinduja dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tak hanya hukuman penjara, mereka diminta membayar kompensasi $950.000 dan $300.000. Pengadilan mengungkap para pekerja disita paspornya dan dipaksa bekerja 16 jam per hari tanpa uang lembur. Padahal mereka tergolong konglomerat dan memiliki bisnis real estate, manufaktur otomotif, perbankan, minyak dan gas, serta perawatan kesehatan. Polisi tengah menyelidiki dugaan pelecehan seksual kala acara free hug atau pelukan gratis terhadap Jin BTS dilaksanakan 13 Juni 2024. Di acara tersebut ada penggemar yang mencium anggota tertua BTS tersebut. Padahal acara ini hanya pelukan gratis dengan fans. Setelah Jin menyelesaikan wajib militernya, fans yang berusaha mencium pria bernama asli Kim Sok Jin itu dianggap menyalahgunakan haknya memeluk. Dikabarkan pihak kepolisian bekerja sama dengan label BTS Hype untuk mengetahui posisi dan pandangan dari Jin. Sebelumnya, ARMY penggemar BTS geram akan sosok penggemar yang berhasil mengikuti acara free hug namun mencoba mencium sang idol. Kasus ini juga dibuat viral oleh penggemar BTS yang mengecam kasus ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Meski belum sah dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana membentuk badan gizi pada masa pemerintahannya kelak. Ini disampaikan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Panangian Simanungkalit. Ia mengatakan Prabowo tengah mempersiapkan badan gizi untuk menunjang realisasi janji kampanyenya program makan siang gratis. Meski belum ada detail soal badan ini, Panangian mengungkap Prabowo lebih suka sesuatu yang fresh pada kepemimpinannya. Lembaga ini juga diproyeksikan bakal berkoordinasi dengan badan usaha milik desa dan lembaga desa lainnya. Selanjutnya ke Jawa Barat. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengaku siap membatalkan kelulusan peserta didik yang terbukti curang dalam pelaksanaan PPDB 2024. B. meminta pelanggaran ketentuan penerimaan peserta didik baru PPDB tidak dibiarkan, lantaran dianggap penerimaannya tidak sah. B. mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti kasus-kasus kecurangan atau data tidak wajar. B. mengatakan sudah ada 1 sekolah yang diminta mengulang sidang pleno karena ada data yang tidak wajar terkait domisili. B. mengatakan sistem PPDB di Jawa Barat terus diawasi oleh Ombudsman, BPKP, dan inspektorat terkait. Tak hanya mengawasi, mereka juga turut mengaudit berjalannya PPDB di Jabar. Terakhir kita ke Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan 1 Agustus 2024 Bandara Naratetama Very Important Person atau VVIP, prasarana penunjang Ibu Kota Negara IKN Nusantara bisa digunakan untuk pesawat berbadan kecil narrow body. Budi mengatakan landasan pacu bandara sudah memasuki tahap pengerjaan aspal lapisan pertama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Landasan ini rencananya memiliki panjang 3.500 meter. Namun per Juli 2024 ditargetkan rampung 2.200 meter dan rencana penyelesaian keseluruhan di Desember 2024. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye.